Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan membekali hidup kita. Dan di pagi hari ini topik firman Tuhan adalah kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 36 ayat 7. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Sobokon akka doluk ni dibatado hati goran-Mu. Doson aik nasumar do akka panguhummu. Di parmudu hodo jolma do pinahan ale Jehovah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kepada seorang anak ditanya bagaimana dia menggambarkan kasih ayahnya kepada dia, kasih ibunya kepada dia, sering seorang anak akan menggambarkan seperti tokoh superhero dalam sebuah film. Ayahku itu seperti Superman, ayahku itu seperti Iron Man dan lain sebagainya. Karena apa yang dilakukan orang tuanya itu begitu luar biasa baginya. Kehadiran orang tuanya, pendampingan, pertolongan, kasih sayangnya. Dan sebenarnya ada kata yang lain ataupun ada perasaan yang lebih luar biasa yang ingin diungkapkan oleh si anak. Tetapi sosok yang muncul dalam pikirannya adalah tokoh tersebut. Demikian juga dalam firman Tuhan ini ada dua gambaran tentang Tuhan yang luar biasa. Gambaran gunung dan samudra raya atau air bah. Dalam bahasa Batak dikatakan aik nasumar. Kata gunung ini sebenarnya benda mati yang juga bisa kita temukan sekarang ketika kita pergi mungkin dalam perjalanan yang sangat jauh. Kita pasti akan menemukan gunung ataupun melihat lautan. Tetapi Daud mau menggambarkan pada zaman itu, zaman peperangan, gunung itu menjadi tempat perlindungan yang paling aman. Kemana apapun usaha musuh ataupun seberapa banyak pun musuh, gunung itu menjadi tempat perlindungan. Karena memang tempatnya yang sangat unik sehingga musuh sulit untuk menemukan seorang yang sedang dicarinya. Tetapi ada hal yang unik ternyata dalam sebuah video tentang perjalanan seseorang turis ke Yerusalem ataupun ke tempat persembunyian Daud, ditemukan bahwa di dalam gunung yang sangat gersang itu, bahkan tumbuhan sangat sulit ditemukan, ternyata ada air tawar yang memungkinkan seseorang bisa hidup cukup lama di sana. Ada sumber kehidupan sehingga gambaran pertolongan Tuhan itu sering diandaikan dengan gunung-gunung batu. Tuhan adalah gunung batuku. Mungkin Daud membayangkan sesuatu yang luar biasa tentang Tuhan. Bahwa Tuhan menolong Daud, bahwa Tuhan melindunginya dari musuh. Bahkan musuh yang di depan mata sekalipun. Tuhan membiarkan Daud selamat. Betapa luar biasanya pertolongan Tuhan yang dia gambarkan seperti gunung batu, gunung tempat persembunyian. Demikian juga samudra raya atau air bah atau aik nasumar. Ini adalah hukuman yang paling menyedihkan dalam sejarah Alkitab. Semua Tuhan lenyapkan. Itulah hukuman yang terjadi pada zaman Nuh. Tidak ada yang selamat. Ini mau menggambarkan ketika Tuhan marah, sebenarnya tidak akan ada yang mampu bertahan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan murkanya, tidak ada yang bisa selamat. Mungkin ini juga yang ada dalam bayangan Daud
Mungkin dia mau menggambarkan betapa menakutkannya, betapa tidak berdayanya manusia di hadapan Tuhan, sehingga Daud menggambarkan air bah atau samudra raya sebagai bentuk kemurkaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, Daud bukan mau mengarahkan kita menjadikan gunung sebagai tempat perlindungan, bukan. Bukan menjadikan air bah menjadi sesuatu yang harus ditakuti, bukan itu. Tetapi mau mengarahkan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan satu-satunya. Gunung ini hanya sebagai sarana yang dipakai Tuhan. Sebenarnya dia mau mengatakan ketika Tuhan berkenan untuk menyelamatkan kita, dimanapun kita berlindung, kita pasti akan selamat. Tetapi ketika Tuhan tidak berkenan, maka seaman apapun tempat kita berlindung, di situ pun kita tidak akan pernah aman dan tidak akan pernah selamat. Demikian juga air bah ataupun samudra raya. Apakah itu menjadi sesuatu yang menakutkan? Bukan itu yang mau dikatakan. Ketika Tuhan marah kepada kita, kemanapun kita bersembunyi, tidak aman. Bapak Ibu saudara terkasih, kita sudah melewati masa-masa sulit hampir 2 tahun. Ataupun bahkan akan menjalani tahun ketiga masa pandemi COVID-19. Tidak ada tempat paling aman bagi manusia. Berdiam di rumah, ini hanya sebenarnya menjaga jarak. Memakai masker, ini hanya sebenarnya membatasi. Menjaga jarak dengan orang lain. Ini pun hanya untuk membatasi kontak dengan orang lain. Disuntik vaksin pun itu bukan jaminan satu-satunya. Oleh karena itu apa tempat paling aman? Apakah kita mengikut Daud pergi ke gunung? Apakah kita pergi ke hutan? Sebenarnya Daud mau mengatakan, datanglah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ketika Tuhan berkata engkau selamat, maka kita akan selamat. Ketika Tuhan yang melindungi kita, ketika Tuhan yang menolong kita, percayalah kita akan selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, Daud mau mengatakan, tidak ada gunanya manusia mengandalkan kekuatan pikirannya. Mungkin untuk bertahan sebentar, bertahan beberapa hari ataupun mencapai apa yang dia inginkan, itu bisalah terjadi. Tetapi untuk menjamin keselamatan hidupnya, untuk menjamin hari esok berjalan dengan baik, untuk menjamin kebahagiaan, damai sejahtera, tentu hanya berasal dari Tuhan. Kurang hebat apalagi Daud. Seorang tentara ataupun yang bisa mengalahkan Goliat, kekuatannya diakui, tetapi dia tidak pernah berkata mengandalkan kekuatan sebagai jalan keselamatan. Tetapi dia tetap berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang meluruskan, memelihara hidupmu, melindungi engkau. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami melalui firman yang kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan sebagai gunung batu bagi kami tempat berlindung, tempat kami berserah. Berkati kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.